Shalom saudariku, kita berjumpa lagi di dalam program Bagaimana Women of Wisdom. Tema kita hari ini adalah Sejak Berjumpa Yesus. Bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 17 ayat 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Saudariku, ayat ini menyebutkan hasil pelayanan Paulus di Areopagus di Athena. Mungkin bagi pandangan manusia, Paulus kurang berhasil karena melalui pemberitaannya hanya beberapa orang saja yang percaya kepada Tuhan. Di sana disebutkan ada Dionysius, kemudian ada seorang wanita bernama Damaris dan beberapa orang. Namun hal yang penting yang harus kita lihat di sini adalah mereka yang ada di Areopagus adalah orang-orang yang terpelajar. Dan karena itu adalah satu anugerah yang besar dari Tuhan bagi mereka. Kemudian Alkitab mencatat mereka percaya kepada Tuhan dari sekian banyak orang yang mendengar pemberitaan tentang Paulus. Dan seorang di antaranya adalah seorang perempuan. Sebenarnya di Areopagus itu kemungkinan besar tidak ada wanita ya. Karena kebanyakan di sana adalah para pria terpelajar yang pintar yang ingin mengejar hikmat. Namun di sini kita melihat di sana ada seorang wanita bernama Damaris yang latar belakangnya tidak disebutkan oleh Alkitab, tetapi yang dicatat oleh Alkitab bahwa dia menjadi percaya oleh pemberitaan Paulus. Saudariku yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita melihat bahwa hal yang sangat penting untuk diingatkan oleh Alkitab bagi kita adalah menyadari, mengingat, mensyukuri. Ketika kita menemukan diri kita ini sebagai wanita Kristen yang percaya kepada Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seorang wanita yang sudah berusia kurang lebih 70 tahun. Saya kagum akan wanita ini. Dia begitu setia beribadah, tidak ada apapun yang menghalangi dia untuk datang beribadah. Entah itu di komisi wanita, ibadah minggu, atau persekutuan doa, dia selalu datang. Entah itu hujan, tidak ada kendaraan, tidak ada keluarga yang bisa mengantar, dia selalu mencari cara untuk datang. Dia juga tekun berdoa. Dia akan menanyakan pokok doa dari para hamba Tuhan, dari rekan-rekannya, dari jemaat yang dia tahu sedang bergumul, dia ikut mendoakan. Saya bertanya, kenapa ibu begitu setia kepada Tuhan sampai di usia ini? Saya tahu dia banyak pergumulan hidup, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia pun menjawab dengan berlinang air mata. Dia bilang, satu hal yang saya syukuri dalam hidup saya adalah menemukan saya percaya kepada Kristus. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan hidup saya kalau saya bukanlah seorang anak Tuhan. Mungkin saya bisa menjadi gila, mungkin saya sudah mati karena bunuh diri. Tetapi walaupun dalam hidup saya banyak sekali pergumulan hidup, saya bisa melaluinya karena saya melihat ada Tuhan yang sudah mengubahkan hidup saya, yang tidak pernah meninggalkan saya. Saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dia selalu ingat, saya seorang wanita Kristen yang sudah berjumpa Yesus. Karena itu saya harus berbeda di dalam memandang setiap persoalan hidup, berbeda di dalam menatap masa depan, berbeda di dalam memandang setiap penderitaan hidup. Saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita juga boleh diingatkan melalui apa yang ditulis oleh Alkitab tentang Damaris, yang tercatat hanya sedikit saja dia percaya kepada Kristus melalui pemberitaan Paulus. Biarlah Alkitab boleh mengingatkan kita juga untuk bersyukur dan selalu mengingat kita sebagai wanita Kristen yang percaya kepada Kristus, sehingga ini akan menolong kita melihat sesulit apapun hari ini dan hari-hari ke depan, kita dapat menghadapinya dengan sikap dan pandangan hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang. Karena kita tahu, kita sebagai wanitanya Tuhan tidak pernah berjalan sendiri. Kita sebagai wanitanya Tuhan punya gembala yang baik, yaitu Kristus, yang akan selalu menuntun hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh menemukan kami ada di dalam Engkau, ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Ajar kami untuk selalu mengingat kasih karunia-Mu yang besar ini, dan ajar kami untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Sesulit apapun hari ini dan hari-hari ke depan, biar kami tidak pernah lupa, sejak berjumpa Kristus, hidup kami diubahkan. Cara pandang kami terhadap setiap persoalan hidup juga berbeda, karena kami tahu ada Tuhan yang bersama kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.